Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Aulia, NPM 23082600055, remediasi blok respirasi. Membawakan materi tentang pneumonia. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu pneumonia. Pneumonia adalah inflamasi alveoli di paru-paru akibat infeksi oleh bakteri, virus, jamur, atau mikroba lainnya. Kemudian ada pun etiologi dari pneumonia. Patogen umum pada pneumonia yaitu Streptococcus pneumoniae, kemudian Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila, kemudian untuk virusnya seperti influenza dan rhinovirus. Kemudian ada pun faktor risiko dari pneumonia, yaitu yang pertama ada usia lanjut di atas 65 tahun. Kenapa ini bisa menjadi faktor risiko pneumonia? Karena daya tahan tubuh menurun dan refleks batuk sudah tidak sekuat dulu. Kemudian yang kedua ada merokok. Karena merusak saluran nafas, jadi kuman lebih mudah masuk ke paru-paru. Kemudian yang ketiga ada penyakit penyerta seperti COPD, asma, kanker, diabetes. Membuat tubuh lebih lemah untuk melawan infeksi. Kemudian selanjutnya ada malnutrisi. Karena kurang gizi, jadi membuat tubuh tidak punya cukup bekal untuk melawan kuman. Kemudian ada imunosupresi. Misalnya karena HIV atau setelah transplantasi organ, sehingga infeksi gampang terjadi. Kemudian yang terakhir ada pemakaian steroid lama atau oral. Obat ini menekan daya tahan tubuh, jadi kuman bisa berkembang lebih mudah. Selanjutnya ada patofisiologi dari pneumonia. Nah, pneumonia ini dimulai ketika patogen seperti bakteri, virus masuk ke dalam alveoli melalui inhalasi atau aspirasi. Makrofag alveolar mengenali patogen melalui reseptor seperti LR dan NOD, lalu mengaktifkan jalur inflamasi seperti NF-kB yang menyebabkan pelepasan sitokin atau IL-1B. Sitokin ini menarik neutrofil ke lokasi infeksi yang kemudian melakukan fagositosis dan pelepasan ROS atau radikal bebas untuk membunuh mikroorganisme. Namun, proses ini juga menyebabkan kerusakan jaringan, eksudasi cairan ke alveoli, dan konsolidasi paru. Akibatnya pertukaran gas terganggu, menyebabkan gejala seperti demam, batuk, sesak napas. Jika respon tubuh tidak efektif, bisa terjadi komplikasi seperti sepsis atau fibrosis paru. Kemudian ada pun CMD, cara menegakkan diagnosis. Yang pertama ada anamnesis, biasanya kita temukan demam, batuk, berdahak, sesak napas, nyeri dada saat tarik napas. Nah, biasanya ciri khasnya ada 3 trias, demam, batuk, dan sesak napas. Untuk pemeriksaan fisiknya, kita jumpai suara napas bronkial, bronki basah, kemudian redup saat perkusi. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya, yaitu ada ronsen dada, terlihat infiltrat atau konsolidasi. Kemudian untuk kultur atau sputum, kita jumpai kulturnya Streptococcus pneumoniae. Kemudian untuk darah lengkapnya biasanya leukositosis, leukositnya meningkat. Kemudian untuk pulse oximetrinya untuk mengecek oksigennya. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi ini yang pertama ada sepsis. Kenapa bisa terjadi sepsis? Karena kuman masuk ke darah dan menyebar ke seluruh tubuh, menyebabkan peradangan berat dan bisa merusak organ. Kemudian yang kedua ada koagulopati. Infeksi yang memicu gangguan pembekuan darah bisa menyebabkan perdarahan atau bekuan darah yang berlebih. Kemudian abses paru. Abses paru, infeksi merusak jaringan paru dan membentuk rongga berisi nanah. Kemudian komplikasi selanjutnya ada emphysema. Nanah terbentuk di ruang antara paru dan dinding rongga. Kemudian fibrosis paru, peradangan lama membuat paru menjadi kaku karena tumbuh jaringan parut. Dan yang terakhir ada necrotizing pneumonia. Infeksi yang sangat berat membuat bagian paru-paru hancur atau mati. Itulah tadi komplikasi dari pneumonia. Selanjutnya ada diagnosa banding. Diagnosa banding itu ada TB paru, bronkitis akut, PPOK, gagal jantung, dan emboli paru. Diagnosa banding ini juga memiliki gejala dan tanda yang hampir sama seperti sesak napas, batuk. Kemudian untuk tata laksananya, yang pertama non-farmakologi itu ada oksigen bila saturasinya di bawah 92%. Kemudian ada farmakologinya yaitu doxycycline 100 mg per oral tiap 12 jam. Itu untuk yang rawat jalan. Yang rawat inap dia dikasih levofloxacin 750 mg intravena atau per oral sekali sehari. Kemudian kalau ada demam dia dikasih paracetamol 500 mg per oral setiap 6-8 jam. Kemudian kalau ada batuk kering dikasih dextromethorphan 10-20 mg per oral setiap 4-6 jam. Kemudian untuk batuk berdahak itu ada ambroxol. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan ini referensi yang saya dapatkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.